Perkenalkan, saya Suci Anelia Ramadhani. Saya Wisnu Akbar Hidayat. Saya Zafira Delisha Fitri dari kelas A4 di kelompok 3 Latsar BDK Manado. Bosku merupakan film pendek anti korupsi yang menceritakan pengalaman menarik para pegawai di suatu instansi dengan kepala kantor mereka yang terlihat galak dan judes. Walaupun tokoh kepala kantor dalam film ini sering menegur dan memarahi bawahannya, akan tetapi di baliknya ada banyak makna pengajaran terkait tanggung jawab sebagai seorang pegawai sehingga tercipta tim kerja yang solid. Dan pentingnya memiliki niat yang benar dalam bekerja, karena niat merupakan langkah awal yang menentukan sikap ke depan. Mari kita saksikan cuplikan film pendeknya. Kamu tuh ya, kalau dibilangin nggak pernah denger. Kamu tuh istirahat balik jam berapa? Kebiasaan kamu nih ya, pegawai macam apa kamu? Balik sesuka hati, pergi. Dodi, astagfirullah. Dodi, astagfirullah. Bu. Heran gue, siapa saya sebenarnya kesurupan? Ya lagi lu males sih orangnya, makanya suka diomelin sama si bos. Berdasarkan film tersebut, penerapan nilai berakhlak yang dilakukan oleh Ibu Puan yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Ibu Puan selalu memberikan masukan kepada anak buahnya agar anak buahnya dapat menjadi pegawai yang baik dan panutan bagi masyarakat. Yang kedua, akuntabel. Ibu Puan selalu bekerja secara profesional dan sangat taat kepada peraturan. Ia juga selalu menegur pegawai lainnya apabila mereka melanggar peraturan yang ada. Kompeten. Selama Ibu Puan menjadi kepala kantor, ia berhasil membuat kantor yang ia pimpin menjadi lebih produktif dan membuat target kantor tercapai. Harmonis. Dalam menciptakan suasana yang harmonis, diperlukan para pegawai yang solid. Dalam membangun tim yang solid, diperlukan kerjasama yang baik. Saling mengingatkan adalah salah satu kunci, oleh sebab itu, Ibu Puan selalu mengingatkan para pegawai lainnya untuk selalu taat pada peraturan. Loyal. Ibu Puan bekerja sebagai ASN dengan niat benar-benar mengabdi untuk negara, bukan hanya untuk menerima gaji. Ibu Puan selalu menerapkan kode etik DJP, bersifat profesional, menaati aturan, dan selalu disiplin. Adaptif. Ibu Puan selalu bersikap proaktif dan melakukan perubahan pada kantornya, sehingga kantor yang dipimpinnya menjadi lebih produktif. Kolaboratif. Ibu Puan selalu membangun kerjasama yang sinergis dengan para pegawainya. Beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara atasan dengan bawahan, dan selalu terbuka untuk bekerja sama dengan para bawahannya. Adapun pelanggaran nilai berakhlak yang terdapat dalam film ini, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh Fortina, yaitu selalu mengerjakan tugas tidak tepat waktu. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai akuntabel karena ia tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pelanggaran juga dilakukan oleh tokoh Dodi. Dodi selalu beristirahat melebihi batas jamnya. Hal ini juga termasuk pelanggaran nilai akuntabel. Selain itu, ia juga selalu malas-malasan dalam bekerja. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap nilai loyal. Artinya, tokoh Dodi bekerja sebagai ASN bukan untuk tujuan mengabdi kepada bangsa dan negara. Dan yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh Fortina, Dodi, dan Baihaqi. Mereka selalu datang pagi ke kantor hanya untuk absen saja. Setelah absen, mereka kembali pulang dan datang lagi ke kantor pada siang harinya. Artinya, yang dapat dilakukan agar dapat terus konsisten menerapkan nilai-nilai berakhlak yaitu selalu meniatkan agar selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak karena semua perilaku kita berawal dari niat. Selain itu, kita harus mengingat apa sebenarnya tujuan kita menjadi ASN. Tujuan menjadi ASN yaitu untuk mengabdi pada negara. Oleh sebab itu, kita harus bekerja secara profesional dan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak. Agar pelanggaran terhadap nilai berakhlak tidak terjadi lagi, yaitu para pegawai tersebut harus sadar diri bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka itu tidaklah baik. Mereka harus meningkatkan integritas dan tanggung jawabnya sebagai ASN. Selain itu,
para pimpinan dan pihak kepatuhan internal kantor harus menegur para pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap nilai berakhlak. Apabila teguran masih belum dapat menyadarkan mereka, para pelaku pelanggaran harus dikenakan sanksi agar mereka tidak melakukan pelanggaran lagi. Dengan diterapkan gagasan-gagasan tersebut, diharapkan para pegawai-pegawai tersebut senantiasa menerapkan nilai-nilai berakhlak dan tidak melakukan pelanggaran lagi terhadap nilai-nilai berakhlak. Membangun tim yang solid diperlukan kerjasama yang baik. Saling mengingatkan adalah salah satu kuncinya.